Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalil Khairat, Kuala Lumpur. Apabila Anda penasaran dengan gambar yang bergerak perlahan di belakang saya, maka itu adalah pemandangan Kuala Lumpur dari udara, diambil menggunakan drone oleh sekelompok anak muda dan menguploadnya ke YouTube di channel One Man Wolfpack channel. Kudo buat mereka karena gambarnya bagus sekali. Oke, hari ini adalah Sabtu 5, maaf. Hari ini adalah Ahad, Minggu 5 April 2020. Malaysia baru saja menyelesaikan hari ke-19 dari lockdown Malaysia atau secara resmi disebut sebagai Perintah Kawalan Pergerakan. Kita mulai dengan statistik. Hari ini ada penambahan 179 confirm case positif baru, itu membuat total keseluruhan confirm positif di seluruh Malaysia 3.662 per hari ini. Sementara yang sembuh hari ini adalah 90 orang discharge dari hospital, sehingga total kesembuhan akumulatif menjadi 1.005. Jadi hari ini menembus angka psikologis 1.000 orang sembuh. Kematian ada 4, sehingga total kematian adalah 61. Dari 4 ini memang keempatnya cukup berumur, di antara 53 hingga 80 tahun. Dan rata-rata memiliki komplikasi penyakit yang lain. Sehingga yang tersisa case yang masih dirawat di rumah sakit sejumlah 2.596, di mana 99 diantaranya dirawat di dalam unit rawatan rapi atau ICU, dan 48 dari 99 itu memerlukan bantuan ventilator atau alat bantu pernafasan. Oke, confirm positif baru hari ini naik sedikit daripada kemarin yang hanya 150, hari ini 179. Tetapi tetap saja masih di antara range yang diperkirakan, dan secara garis besar, secara global, kalau kita lihat sejak perkembangannya sejak 22 hari yang lalu, tepatnya 15 Maret 2020, ketika pertama kalinya kenaikan harian mencapai jumlah yang sangat tinggi, 190, maka 22 hari ini kenaikan harian selalu berkisar antara 106 sampai 235. Dan rata-ratanya adalah 155 per hari ini. Dan dalam 22 hari itu hanya 4 hari saja sebenarnya kenaikan harian mencapai lebih dari 200. Selebihnya selalu di bawah 200. Jadi masih oke, jadi masih bisa dikatakan statistik Malaysia masih terkontrol. Kemudian statistik yang lain yang di-share juga adalah apa yang disebut sebagai statistik saringan COVID-19. Ini adalah statistik jumlah orang yang dites sejauh ini, yaitu sampai hari ini adalah sejumlah 51.937. Jadi hampir 52.000 orang sudah dites. Yang positif yaitu tadi 3.662 per hari ini. Hampir 40.000 orang dinyatakan negatif, dan ada sekitar 8.398, hampir 8.400 yang masih menunggu hasil dari tesnya. Apalagi ya, salah satu statistik lain yang cukup menarik dan di-share setiap hari oleh pemerintah Malaysia selama lockdown ini adalah wilayah-wilayah yang terdampak seperti ini. Ini adalah peta semenanjung Malaysia yang menunjukkan daerah-daerah yang diberi label hijau, kuning, orange, dan merah. Merah berarti berbahaya karena di daerah itu ada lebih dari 41 orang confirm positif. Orange berarti ada 20 hingga 39 atau 21 hingga 40. Kemudian kuning berarti 1 sampai 19, dan hijau berarti belum ada kasus di daerah itu. Daerah di sini kurang lebih setara dengan kabupaten atau kota madya di Indonesia, karena
Malaysia ini dibagi ke dalam negara bagian, ada 13 negara bagian kalau saya tidak salah. Negara bagian itu kurang lebih setara dengan provinsi di Indonesia, dan setiap negara bagian itu dibagi-bagi ke dalam daerah-daerah. Daerah-daerah itulah kurang lebih setara dengan kabupaten atau kota madya di Indonesia. Jadi ini adalah salah satu bentuk keterbukaan informasi pemerintah Malaysia, sehingga meskipun ada pelarangan keluar rumah, setidaknya yang bergerak di seluruh Malaysia bisa memperhitungkan kalau harus pergi ke daerah-daerah yang memiliki tingkat confirm positif yang tinggi. Kemudian hari ini juga dalam update hariannya, Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Malaysia menekankan pentingnya setiap orang yang diperiksa, terutama yang confirm positif atau yang menunjukkan simptom COVID-19, untuk berterus terang, jujur, menceritakan sejarah perjalanannya terakhir, juga sejarah interaksinya dengan orang lain. Apakah dia pernah terlibat dalam suatu kerumunan atau acara yang melibatkan banyak orang. Dan beliau mencontohkan salah satunya adalah ada satu orang yang baru pulang dari Italia. Ternyata satu orang ini tidak berkata jujur dengan sejarah perjalanannya itu, sehingga perlakuan terhadapnya menjadi tidak terlalu ketat. Akhirnya ia menularkan kepada 37 orang lainnya, dan unfortunately, sadly, 5 dari 37 orang itu telah meninggal dunia per hari ini. Jadi ini sangat disesalkan. Oleh karena itu pemerintah mengharapkan semua orang berkata sejujur-jujurnya atas sejarah perjalanan dan interaksinya dengan orang lain, sehingga tindakan yang benar, apakah itu isolasi dan sebagainya, bisa diterapkan dengan sebaik-baik dan seakuratnya. Itu tadi statistik Malaysia. Statistik dunia masih jauh lebih buruk dari Malaysia, tentu masih sangat volatile, penuh ketidakpastian. Hari ini sudah lebih dari 1,2 juta orang di seluruh dunia terinfeksi coronavirus. Memang sebagian besar masih di US, lebih dari 300.000 adalah di Amerika Serikat. Dan fatality rate global juga masih terus cenderung naik saat ini, karena confirm positif juga cenderung naik, kemudian fatality rate juga cenderung naik. Hari ini fatality rate adalah sudah mencapai 5,46%. Jadi sebelumnya 3 hari yang lalu 5,26, kemudian 5,3 sekian, kemarin hari ini sudah 5,46%. Jadi sudah melampaui apa yang sempat diasumsikan oleh banyak ilmuwan di awal-awal perkembangan COVID ini, bahwa paling fatality rate-nya akan di bawah 5%, mungkin sekitar 2,5 sampai 5%. Tapi statistik hari ini menyatakan tidak demikian halnya. Oke, dan yang menarik lagi adalah Spanyol hari ini mulai menggantikan posisi Italia sebagai di tempat kedua paling banyak confirm positif. Meskipun fatality rate Italia masih paling tinggi 12,3, tapi fatality rate Spain juga tidak rendah 9,5%. Indonesia tidak terjadi pergerakan yang terlalu signifikan. 2.273 confirm positif hari ini, dan fatality rate 8,71, karena ada penambahan 8 orang, total meninggal per hari ini adalah 198. Jadi sepertinya kecepatan pengetesan di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan tempat-tempat lain, sehingga kita tidak melihat pergerakan confirm positif yang signifikan hari per hari, meskipun Indonesia adalah negara yang sangat besar. Oke, itu saja barangkali update saya hari ini. Lainnya adalah hari ini sebenarnya saya keluar rumah lagi, turun ke jalan, tapi tidak untuk demo, tidak untuk unjuk rasa. Saya diberi tugas untuk mengantarkan sembako kepada saudara-saudara kita para TKI yang terdampak sangat berat karena
lockdown Malaysia ini, karena mereka umumnya adalah pekerja lepas, pekerja harian, pekerja di sektor-sektor non formal. Sehingga begitu lockdown dikuat-kuasakan oleh pemerintah Malaysia, otomatis tempat kerja mereka berhenti beroperasi dan tidak ada income yang mereka bisa dapatkan sudah 19 hari terakhir. Oleh karena itu, tapi saya sedang siapkan video khusus untuk itu, laporan itu, karena saya berhasil mengambil beberapa gambar video yang cukup menarik menurut saya, dan saya akan edit sebentar, mungkin tergantung kapan saya bisa selesaikan, besok atau lusa paling lambat saya akan share video pembagian sembako itu kepada Anda. Satu hal yang paling menarik bagi saya adalah betapa senangnya melihat wajah mereka ketika menerima 5 kg beras yang mungkin tidak seberapa nilainya dari kita itu. Oke. Cukup sekian dulu update saya hari ini. Stay safe everyone, stay healthy. Mudah-mudahan corona cepat berlalu. Sampai jumpa lagi esok dengan update-update berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.